Pagi itu, buku menyapaku lebih dulu dari siapapun. Mereka gak pernah tidur, selalu menunggu untuk dibuka, dipahami, dan dicintai. Buat orang lain, mereka mungkin cuma kertas dan huruf. Tapi buatku, buku adalah dunia lain yang bisa ku genggam. Rumah yang sunyi, tapi penuh suara. Setiap lipatan, setiap luka kertas sebab tinta. Rasanya seperti bisikan yang gak ingin dilupakan. Seolah buku itu pernah punya nyawa. Dan aku sedang mendengarkannya hidup kembali. Literasi bukan cuma soal baca tulis, tapi tentang ngerti hidup, ngerti orang lain, dan akhirnya ngerti diri sendiri. Pak, Ami mau minta izin. Her, masih mikirin soal ngomong ke bapakmu? Iya, aku tuh pengen banget ngomong, Pin. Tapi setiap kali mau ngomong tuh rasanya suaraku kayak hilang gitu loh. Karena kamu takut ditolak. Sebenarnya nggak pernah marah sih. Tapi tatapan kecewanya itu loh. Lebih nyakitin daripada omelan. Menurut dia, jadi pustakawan itu kayak ngilangin masa depan gitu. Tapi kamu yakin kan? Yakin banget, Kalau ini emang jalan kamu? yakin. Buat aku, buku itu bukan cuma benda. Tapi temen yang selalu ngerti tanpa kita harus cerita panjang. Aku cuma pengen orang lain ngerasain hal yang sama. Di perpustakaan, atau dimanapun tempatnya. Kalau gitu, kamu tinggal ngomong itu aja. Tapi bukan cuma ngomong loh ya. Tunjukin kalau bukan cuma sekedar. Tunjukin kalau ini dari hati. Gimana caranya, Pin? Mulainya aja susah. Mulai dari jujur. Bilang ke bapakmu. Kalau kamu itu nggak minta, dia langsung setuju. Kamu cuma pengen. Bapakmu ngerti dulu. Kamu segini cintanya sama buku dan perpustakaan. Kalau aku nangis duluan gimana? Itu tandanya kamu itu serius, Mer. Justru itu bikin bapakmu akhirnya itu ngedenger pakai hati, bukan cuma pakai logika aja. Kalau nanti gagal, Katanya, aku nggak tahu masa depan akan seperti apa. Selama ada kata, aku nggak takut kehilangan arah. jalan. Pak, Ame mau kuliah di jurusan ilmu perpustakaan. Pustakaan. Iya, Ame mau jadi pustakawan. Kamu itu memang suka membaca, Mi. Tapi harusnya kamu itu pilih jurusan yang masuk akal. Kamu itu pilih jurusan yang ada masa depannya gitu loh. Zaman sekarang, semua itu sudah melalui Android. Nggak perlu lagi pergi ke perpustakaan. Pak, bagiku buku itu bukan cuma sekedar benda. Buku itu warisan budaya yang nggak bisa diganti, cuman karena sekarang semuanya bisa di-scroll. Kamu masih bisa mencintai buku.
tanpa menjadi pustakawan nih. Kan kamu bisa bikin konten literasi, menulis puisi, atau menulis yang lain. Kamu kuliah 4 tahun, cuma mau jadi penjaga rak buku. Pustakawan tuh bukan penjaga rak, Pak. Mereka itu penjaga pengetahuan. Mereka tuh kurator, penghubung, bahkan bisa ngasih akses ke siapapun yang bahkan nggak bisa beli buku sekalipun. Tapi kan kamu sudah tahu nih, dunia sudah berubah, teknologi mengubah semuanya. Tapi kenapa kamu berjalan mundur? Justru karena dunia berubah, Pak. Kita butuh sesuatu yang bisa bikin kita ini tetap manusia. Aku nggak nolak perkembangan teknologi kok. Kita bisa menggabungkan keduanya. Biar buku itu nggak cuma bertahan, tapi berkembang, Pak. Aku cuma minta restu. Bukan karena aku keras kepala, tapi karena aku anakmu. Wes, rasa serius-serius. Ngopi dulu. Anak mau baik yang mbok didukung. Kamu mau jadi apa, Nak? Mau jadi penerbit? Penulis? Pustakawan? Apa mau jadi astronot? Ame mau jadi apa aja, gas terus, Nak. Kalau bapakmu ini nggak mau ngerestui, biar ibu aja yang selalu mendukungmu dari belakang. Bapakmu ini emang nggak genah kok. Kamu yakin betul pengen jadi pustakawan? Yakin, Pak? Dari hati. Cita-cita itu tidak hanya diinginkan saja. Dia harus dipertahankan, diperjuangkan. Bahkan saat tak ada lagi yang percaya selain dirimu sendiri. Mereka bilang buku itu membosankan. Tapi mereka belum pernah benar-benar tinggal di dalamnya. Belum pernah merasakan bagaimana kata-kata bisa memelukmu saat kamu kehilangan arah. Di tengah arus digital, terkadang kita lupa bahwa pusaka-pustaka adalah akar yang membuat kita tetap berpijak sebagai manusia yang berbudaya. Aku nggak tahu masa depan akan seperti apa. Tapi selama masih ada kata, aku gak akan takut tersesat.